Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, para hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Inni usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ثم سواه ونفخ فيه من روح وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat yang tidak terhingga sehingga kita bisa melaksanakan ibadah Jumat dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melapaskan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, salah satu sebutan manusia yang terbaik di dalam Al-Quran itu adalah abdan syakura, yaitu hamba yang pandai bersyukur. Rasulullah SAW ketika di penghujung malam dia tahajud, sholat malam, bahkan sampai basah janggutnya, kemudian bengkak kakinya. Di saat itu istrinya Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah engkau yang akan pertama masuk surganya Allah? Kau tidak berdosa, tetapi kau masih sholat malam dengan kaki yang bengkak, mata yang sembab, menangis, padahal kau tidak ada dosa." Maka Rasulullah menjawab dalam hadis yang terkenal, "Afala akuna abdan syakura? Salahkah aku jika aku menjadi hamba yang paling pandai bersyukur?" Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, untuk menjadi abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur, yang harus kita lakukan adalah 3 hal. Yang pertama, ma'rifatun nikmat. Marilah kita kenali nikmat-nikmat itu yang telah diberikan Allah kepada kita. 31 kali dalam surah Ar-Rahman Allah mengingatkan kita, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban." Setiap satu ayat lalu dijawab, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban." Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Nikmat mana lagi yang kau sembunyikan? Nikmat mana lagi yang kau tutup-tutupi? Karena itu, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kenalilah nikmat yang diberikan Allah. Imam Syafi'i pernah satu ketika mengatakan, nikmat itu baru terasa kalau sudah dicabut Allah atau berkurang. Terasanya mata ini ketika kita sudah ke dokter mata. Terasanya nikmat pendengaran kalau kita sudah konsultasi ke dokter THT. Terasanya nikmat kaki ini ketika kita kecelakaan lalu dipasang pen atau besi, baru terasa kita itu. Tapi ketika nikmat itu diberikan Allah, kita lalai untuk mensyukurinya. Karena itu jamaah sekalian, khatib mengingatkan kepada kita, begitu banyaknya nikmat yang diberikan Allah. Bahkan dalam Al-Quran Allah sebutkan, sekiranya kamu jadikan lautan sebagai tinta, pohon-pohon sebagai pena, daun-daun sebagai buku mencatat nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan bisa menghitungnya. Sekalipun didatangkan air laut
sebanyak air laut yang ada. Karena itu, marilah kita agar menjadi hamba abdan syakura, kita kenalilah nikmat yang diberikan Allah. Makanya Allah sebutkan, wa fi ampusikum apala tubsirun. Di dalam diri kamu, kenapa kamu tidak memperhatikan? Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Yang kedua, untuk menjadi abdan syakura, kita harus melangkahi atau melalui tahap ma'rifatun malikun nikmat. Siapa pemilik nikmat itu? Maka jamaah sekalian, ketika kita takut memberi, sebenarnya kehidupan kita ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita takut bersedekah, sebenarnya kehidupan kita ini adalah kebaikan dari Allah. Karenanya siapa pemilik nikmat itu? Allah. Maka khotib mengumpamakan sebenarnya hidup kita di dunia ini laksana tukang parkir saja. Tukang parkir itu dialah yang paling banyak mobilnya, dia yang paling banyak sepeda motornya. Banyak sekali datang dia senyum, mobil datang dia senyum. Ketika pergi atau mobil tadi mau keluar, dia kembali senyum, dia atur. Kenapa begitu ikhlasnya kehidupan seorang tukang parkir? Karena memang dia merasa itu bukan miliknya, hanya titipan saja. Sebenarnya yang susah hidup ini adalah ketika kita merasa sesuatu itu milik kita, padahal titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka puncak dari orang yang beriman ketika dia mengatakan qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un, bahwa sebenarnya kita ini dari Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya pemilik nikmat itu adalah Allah, malikun nikmat. Allah lah pemilik nikmat. Kita hanya dititipkan saja, sementara saja. Bahkan kehidupan kita ini hanya singkat saja. Karenanya ketika Allah memberikan nikmat tadi, Allah titipkan kepada kita, maka marilah kita mengingat siapa pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, makna syukur itu adalah bagaimana kita merasakan nikmat itu datangnya dari Allah. Sedangkan kufur, kalau dalam bahasa Inggris mungkin kafir. Di kufur, kafir itu agak mirip dia. Kalau kita melihat satu buku, maka ada covernya atau ada sampulnya, penutupnya. Maka orang yang kufur itu, dia menutupi nikmat. Dia tidak mengakui nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, lantas apa yang harus kita sombongkan dalam hidup ini? Tidak ada. Maka betul kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah man fil qalbihi misqala zarratin min kibir. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan walau sebesar jarah. Kalau kaji-kaji dulu sebesar biji sawi. Kalau kita sekarang mungkin lebih kecil dari atom. Di bawah atom, molekul paling kecil. Tidak boleh ada di hati kita kesombongan. Karena itu sombong atau al-mutakabbir adalah pakaian Allah, adalah milik Allah. Maka siapa yang memakai pakaianku, kata Allah, siap-siap akan kucampakkan ke dalam api neraka. Karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita menyadari sebenarnya, mohon maaf, kita ini sebenarnya kotor sekali, maka istighfarlah kita, minta ampun, bertaubat kepada Allah. Rasulullah 100 kali minimal istighfar. Astaghfirullah atau astaghfirullahal azim atau astaghfirullah wa atubu ilaih. Rasulullah minimal 100 kali minta ampun, 100 kali sehari semalam. Kita ini kotor sekali. Kita ini penuh dosa, noda, istighfar, minta ampun. Maka jamaah sekalian, itulah makna sholat. Rasulullah pernah mengatakan kepada seorang sahabat, ketika kamu melihat ada orang yang tidak mandi, lalu dia mandi, sehari dia mandi 2 kali, bersihkah itu? Bersih ya Rasul. Kalau 3 kali, tentu lebih bersih ya Rasul. Kalau 5 kali, ada nggak kita yang mandi 5 kali? Tentu nggak ada. Kalau ada pun paling anak-anak bulan Ramadan ada mandi 5 kali. Kalau kita ini nggak ada 5 kali, maka itu laksana sholat. Dia akan membersihkan kita. Karena itu dihilangkan noda dosa. Karena di sana kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, apa yang mau kita sombongkan?
Mohon maaf, khatib ingin mengatakan bahasa Medan ini. Sebenarnya dalam diri kita ini banyak tainya, kotor kita. Coba kita lihat di mata kita ada tainya. Namanya tai mata. Coba kita lihat di telinga kita, ada namanya tai kuping. Coba kita lihat gigi kita, ada tai gigi. Coba kita lihat kulit kita, kalau daki ada tai kulit. Di kepala kita ini ada ketombe, itu juga tai kepala. Mohon maaf, di kuku kita, maka disunnahkan Rasul hari Jumat kita gunting kuku. Karena di kuku kita juga ada tahinya, kita bersihkan. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau ada orang yang sombong, dia tidak menyadari sebenarnya dalam diri kita ini kotor. Apa yang mau kita sombongkan? Maka karena itu, Allah pemilik nikmat, malikun nikmat. Karenanya senantiasalah kita istighfar, senantiasa kita minta ampun kepada Allah. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ketika kamu mengingatku, kata Allah, aku mengingatmu, bersyukurlah dengan nikmatku, jangan kamu kufur dengan nikmat. Yang ketiga, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, makna dari syukur itu abdan syakura. Tahapan yang ketiga adalah ma'rifatun haqqun nikmat. Jadi kita kenali nikmat, kita kenali pemilik nikmat. Lalu apa hakikat nikmat itu? Apa substansi nikmat itu? Maka hakikat nikmat itu Allah sebutkan dalam surah Ibrahim pada ayat yang ke-7. Fa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Maka Tuhanmu memaklumkan, jika kamu bersyukur Allah tambah nikmat. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hakikat nikmat ini bagaimana kita bisa mensyukurinya, bagaimana kita gunakan, kita manfaatkan kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah, yang diizinkan Allah, sehingga dengan demikian Allah akan terus menambahi nikmat-nikmat kepada kita. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, lihatlah mata kita sudah mulai kabur, lihatlah uban kita sudah mulai bertabur, kulit kita sudah mulai kendur, gigi kita juga sudah mulai gugur, mata sudah kabur, kita pun sudah makan bubur, sudah dekat dengan kubur, tapi kadang kita tidak pandai bersyukur. Maka karena itu, hakikat nikmat itu, khatib ingin katakan kepada kita, ada 3 orang. Siapa yang bersyukur dengan nikmat Allah? 3 orang ini, si A, si B, si C. Datang seorang raja, A, B, dan C. Ini ada karung. Karung ini kalian isi buah-buahan, makanan-makanan enak, isi. Pergi kalian pulang. Dan 2 jam lagi kalian datang di hadapan saya, kata sang raja. Yang 3 orang ini, mereka 3 menghadapi atau menyikapi apa yang diperintahkan raja. Yang pertama, dia mengatakan, enak kali raja ini, makannya enak, buah-buah enak. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dimasukkannya semuanya sampah, botol-botol mineral, tak ada makanan, tak ada buah, dimasukkannya sampah. Yang kedua, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sudahlah saya tipu aja raja ini. Di atas saja yang bagus buah makanan, di bawah busuk-busuk. Toh ini karung, tidak ada yang tahu. Yang ketiga, dia memang orang yang ikhlas. Diisinya buah yang segar, diisinya makanan yang lezat, dimasukkannya di karung. Karena ini permintaan raja. Singkatnya 2 jam setelah itu mereka menghadap raja. Lalu raja menyampaikan hal penting. Wahai 3 orang A, B, dan C, mana karung kalian? Ini raja. Sudah diisi masakan, makanan, dan buah yang enak. Sudah raja. Tapi si A dia berbohong. Betul-betul dia berbohong. Si B dia separuh berbohong. Tapi si C dia orang yang betul-betul tulus. Maka raja mengatakan, kalian dipenjara. Selama seminggu kalian dipenjara. Tidak boleh keluarga mengunjungi. Apa yang kalian makan, makanlah yang ada di karung tadi. Maka wahai pengawalku, masukkan mereka dalam penjara.
Apa yang terjadi dengan tiga ini? Yang pertama, Syiah selama seminggu menjerit dia, kelaparan karena sampah, tak ada makanan. Apa yang mau dimakan? Botol mineral. Emangnya kuda lumping bisa makan botol atau kaca? Maka telentang dia di penjara itu dia. Maka dia celaka, dia tragis. Sedangkan si B, waduh, kok separuh saya taruh ini tanggung-tanggung beramal. Maka kemudian dia hanya bisa 3 hari saja, cukup. 4 hari lagi dia menderita. Tapi yang namanya si C, dia sebegitu gembira, bahagia karena dia persiapkan. Maka pertanyaannya adalah, siapakah si A, si B, si C itu? Kita lah itu. Manusia ini hamba ciptaan Allah. Kita menyikapinya, ada yang kita kufur, ada yang tanggung-tanggung, tapi ada yang betul-betul taat kepada Allah. Yang kedua, apakah itu penjara? Penjara itu akhirat. Kelak nanti apa karung amal yang kita bawa? Kesyukuran ke atau kubur? Itulah tabungan akhirat kita. Itu untuk kita. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Kalau kau berbuat baik itu untuk dirimu. Wa in asatum falah. Siapakah raja itu? Allah lah raja itu. Maka tidak ada raja, tidak ada kaisar, tidak ada presiden, tidak ada itu. Semuanya Allah. Coba kita baca, Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, Malikin Nas. Allah raja. Di dunia ini yang ada raja, di dunia ini yang ada kaisar, di dunia ini ada presiden, di dunia ini ada gubernur. Semuanya nanti tidak ada di hadapan Allah. Apa karung amal yang kita bawa? Maka itu untuk kita. Maka karena itu khatib mengajak kita, hakikat nikmat. Kita isilah karung-karung amal kita. Masih kita hidup ini, hayat di kandung badan. Marilah kita berpastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita isilah karung kita. Jangan sampai kita mengatakan untuk apa? Karena kelak itulah yang akan kita miliki, dan itulah sebenarnya tandanya abdan syakura. Mudah-mudahan khutbah Jumat yang singkat ini menginspirasi dan memotivasi kita semua. Semoga kita menjadi abdan syakura, gelar yang terbaik dalam Al-Quran, hamba-hamba yang pandai bersyukur. InsyaAllah. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi man la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, ila hadirin rahimakumullah. Inni usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Min hamdihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kesimpulan khutbah kita ini untuk menjadi abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Pertama, ma'rifatun nikmat, kenali banyak sekali nikmat Allah berikan kepada kita. Yang kedua, ma'rifatun malikun nikmat, pemilik nikmat Allah, kita hanya dititipkan saja. Yang ketiga, ma'rifatun haqqun nikmat, yaitu hakikat nikmat. Karenanya marilah kita senantiasa setiap hari jangan lupakan berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantu aku menjadi orang yang selalu mengingatmu, bersyukur dengan segala nikmatmu, dan membaguskan ibadah-ibadahku. Dalam hadis sahih doa ini Rasulullah jelaskan, doa ini tidak pernah ditinggalkan Rasul pada waktu sholat subuh. Sekali lagi khotib ulangi, tidak pernah doa ini ditinggalkan Rasul, diwiridkan Rasul, dirutinkan Rasul setiap subuh. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Semoga kita menjadi orang-orang yang berpastabiqul khairat,
menjadi abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur Islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, tolong kami ya Allah menjadi orang yang selalu mengingat-Mu. Ya Allah, jadikan kami ya Allah orang yang selalu bersyukur dengan segala nikmat-Mu. Ya Allah ya Rabb, tolong kami ya Allah menjadi orang yang senantiasa membaguskan ibadah-ibadah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurul azim yazkurukum washkuru ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.